Kita akan sama-sama menyanyi satu pujian. Kita nyanyikan pujian, kita kunaikan syukur padamu Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Puji Tuhan. Sebentar ada Pak Hendra untuk membuka di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Pak Hendra nggak ada. Nanti sebentar aja Pak Siregar aja bawa dalam doa untuk pembukaan di pagi hari, di sore hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Pak Siregar doanya. Kita akan sambung kembali pujian kita di sore hari ini. Kita bersyukur ya sudah memasuki lagi, udah hampir setengah bulan lagi di dalam bulan Agustus, dan juga kita sudah merayakan hari kemerdekaan yang kita tunggu-tunggu. Ternyatanya tercapai juga, kita bisa menyaksikan bagaimana begitu indahnya ya hari kemerdekaan yang kita rayakan bersama, biarpun masih banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita bersyukurlah Tuhan sudah tolong semua acara begitu berjalan dengan baiknya ya, dan juga dengan begitu meriahnya. Itu berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah tolong buat kita bersama. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita bersama, kekuatan di hidupku, ya ku dapat dalam Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku,
ku tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Puji Tuhan, saudara. Biar pujian ini memberikan kekuatan buat kita ya. Karena kekuatan di hidup kita itu hanya dapat dalam Yesus. Memang benar saudara, kejadian-kejadian itu semua seizin Tuhan. Kalau kejadian memang kita tahu tidak enak, tetapi itulah Tuhan menghadapkan semuanya kepada kita supaya kita lebih lagi banyak berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan sanggup menolong semuanya. Puji Tuhan, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan kembali, biar firman Tuhan menolong buat kita untuk menegur kita apa yang menjadi kekurangan kita kepada Tuhan ya. Jadi supaya kita ingin memperbaiki lagi untuk hari ke depan, supaya kita lebih lagi memperbaiki apa yang menjadi kesalahan ya saudara. Kalau saya senang ditegur daripada kita dipuji nanti bisa jatuh ya. Kalau ditegur itu pasti kita akan maju dan juga kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami persilakan ke Bapak Pendeta yang tugas pada sore hari, Pendeta Pamakraum ya. Ya, silakan Bapak Pendeta Melkianus Riawaru. Selamat melayani. Puji Tuhan. Silakan apanya. Baik, ya, selamat. Silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, puji Tuhan, kita hari ini diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Ya, sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapak Sorgawi, Bapak yang kami sembah, puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya di Zoom Meeting Family Ministry. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini, kami lapar, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami sudah bersekutu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah berdoa, dan kami percaya seperti janji firman-Mu. Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian umat pilihan-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing, pada pribadi kami lepas pribadi. Dan ketika Engkau sudah hadir Bapa, jangan lewatkan satu pun di antara kami. Mari lawat setiap kami, mari jamah setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami perlu firman itu untuk menuntun kami, sebab firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu itu adalah air hidup, firman-Mu itu adalah roti hidup yang memuaskan lapar dan dahaga kami. Ampuni setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk kami boleh fokus menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beri kami hikmat, beri kami pengertian-pengertian yang baru. Beri kami kekuatan agar ketika kami membaca, kami mendengarkan, kami merenungkan firman-Mu, kami pahami, kami mengerti, dan terutama kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semuanya yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi mengucap syukur terima kasih untuk Tuhan yang sudah memberikan
kesempatan kepada saya melalui hambanya Pak Pendeta Komingguan. Dan sore hari ini kita boleh bertemu lagi, seberapapun kita yang hadir, karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya kita yang hadir ini adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita orang-orang yang memerlukan Tuhan. Kita memerlukan firman setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Dan sore hari ini, puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui hambanya Pak Pendeta Komingguan, saya diberi kesempatan. Setiap pengkhotbah bukan berarti lebih hebat daripada yang mendengarkan. Saya lebih suka sebetulnya mendengar daripada menyampaikan firman. Karena kalau mendengar itu lebih banyak dapat berkat. Tetapi puji Tuhan hari ini saya sudah diberkati dan saya mau bagikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, bukan saya lebih hebat daripada Bapak Ibu, tetapi karena kemurahan Tuhanlah. Nah, ayat dari sore hari ini adalah temanya teguran. Dan ini dari Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-23. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan, sehingga saya mengambil tema ini. Jadi perintah itu adalah pelita, ajaran itu adalah cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, setiap hari kita ini, terutama saya ya, karena tiap hari saya baca Alkitab, dan harapan saya sih semua yang hadir juga tiap hari baca Alkitab. Dan setiap kali membaca Alkitab, saya selalu merasa ditegur oleh Tuhan. Setiap kali membaca firman, ada teguran-teguran, baik teguran yang lembut, teguran yang medium, teguran yang betul-betul keras. Ada banyak teguran-teguran. Dan itu membuat saya bahagia, sukacita. Kenapa saya sukacita, bahagia ketika menerima teguran? Artinya Tuhan mengasihi saya. Dia terus mengingatkan saya, itu salah anakku. Itu salah. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Itu tidak baik, itu menyimpang, itu mengakibatkan dosa dan ujungnya adalah maut. Nah, sukacita saya itu ditegur karena saya tahu Tuhan menegur itu karena kasih. Ya, karena kasihnya begitu besar kepada saya. Sehingga setiap hari ketika saya membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, saya sukacita karena banyak sekali teguran-teguran. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak sekali orang yang tidak suka ditegur. Terutama anak-anak Tuhan nih. Anak-anak Tuhan itu tidak suka ditegur. Ketika ditegur, dia bilang katanya kita benci. Ketika dia tegur, dia pindah gereja. Ketika dia tegur, dia pindah komunitas. Ketika dia ditegur, dia mulai membenci dan memusuhi. Nah, ini orang-orang yang tidak suka kepada teguran. Padahal teguran itu sangat-sangat mendidik. Untuk apa? Untuk membawa orang kepada jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu adalah jalan Tuhan Yesus. Jalan yang membawa kita kepada kehidupan di dalam kekekalan, di surganya yang kudus dan kekal. Tetapi banyak orang tidak suka teguran. Anak-anak Tuhan tidak suka ditegur. Teristimewa pendeta, teristimewa gembala, teristimewa hamba-hamba Tuhan. Tidak suka ditegur. Kalau ditegur, ngapain lu ngurusin gue? Gitu. Gue udah tahu firman. Nah, ini teman-teman akrab saya nih. Pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, teman-teman akrab saya. Mereka mengatakan demikian. Ada beberapa mengatakan demikian. Kenapa ngurusin gue? Urus aja urusan lu sendiri. Karena kita akrab, bahasanya seperti itu. Tetapi saya terus dengan lembut mengatakan, ini loh, saya peduli. Saya mengasihi. Saya mau jangan saudara masuk ke dalam neraka. Saya ingin kita beroleh hidup bersama-sama di kekekalan, di sorga. Makanya saya tegur. Bahkan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19,
jelas dikatakan bahwa barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kenapa orang itu ditegur? Karena dikasihi. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati ketika ditegur. Tanpa kerendahan hati, teguran itu akan menjadi panah, menjadi tombak, menjadi pedang yang mematikan. Sehingga orang itu akan memproteksi dirinya dengan berbagai ayat-ayat firman Tuhan yang membenarkan dia. Jelas dasarnya itu Wahyu pasal 3 ayat 9. Tuhan saja di Wahyu 3 ayat 19 ini mengatakan kepada semua orang bahwa barang siapa kukasihi, barang siapa dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia akan ditegur dan diajar. Karena kita ini setiap hari membuat kesalahan. Setiap hari kita membuat masalah. Setiap hari kita lari dari Tuhan. Kita menyimpang dari kebenaran firman. Tetapi Tuhan mengasihi kita sehingga kita ditegur dan diajar. Karena kalau kita mau ditegur dan diajar, kita harus dekat dengan Tuhan, baca firman-Nya, sehingga teguran-teguran itu sampai kepada kita. Tetapi pertanyaannya, jika kita tidak mau membaca firman Tuhan, maka jarang sekali kita menerima teguran. Maka kita akan jauh dari kasihnya Tuhan itu. Jadi kalau kita mau ditegur sebagai bukti kita dikasihi Tuhan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Harus berjalan bersama. Contoh, seorang guru dengan murid. Dia setiap hari berjam-jam bersama. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam. Seorang murid itu bersama gurunya. Dan di dalam 4, 5, 6, 7 jam ini, dia selalu mendapatkan teguran-teguran. Setiap kali diberitahukan, dia menerima, dan menerimanya itu kurang baik, maka dia akan ditegur. Bahkan zaman saya sekolah dulu, masih SD, itu bahkan sampai SMP, itu mendapat hajaran lewat penggaris kayu. Penggaris kayu yang panjangnya 1 meter. Itu dihajar. Itu betis sampai merah-merah itu cap dari penggaris. Itu bukan karena guru itu benci, tetapi dia gemes. Dia mau saya itu bisa, dia mau saya itu mampu, dia mau saya itu pintar, cerdas. Supaya apa? Masa depan saya cerah. Jadi tujuan teguran adalah untuk mendidik, ya, mendidik kita kepada jalan kehidupan. Jadi kalau orang tidak suka teguran, orang itu pasti jalannya menuju kebinasaan. Tetapi kalau orang yang suka ditegur, terutama ditegur lewat firman Tuhan, yang kita baca tiap hari, saat teduh pribadi itu penting. Kita pribadi membaca firman Tuhan. Kita mendapat teguran. Jadi jangan kita dapat firman, wah ini bagus buat hajar Pak Komingguan nih. Wah ini bagus buat hajar Ibu Lydia nih. Bagus buat hajar Ibu Melani Selang. Enggak. Firman Tuhan yang kita baca, teguran-teguran itu, terutama pribadi kita yang ditegur. Bukan orang lain. Karena kita yang membaca. Karena kita yang membaca, maka teguran itu buat kita pribadi. Ketika kita diberkati lewat teguran itu, maka kita bagikan itu kepada orang lain. Nah, dalam bahasa Ibrani teguran itu adalah tokacha. Tokacha itu artinya peringatan, teguran atas sikap kita, atas perilaku kita yang menyimpang, perilaku kita yang salah. Jadi teguran itu adalah tokacha. Bahasa Ibrani itu peringatan atas sikap-sikap perilaku kita yang menyimpang dari kebenaran firman. Sehingga kita ditegur. Nah, Tuhan Yesus pun menegur murid-muridnya. Di Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40 jelas dikatakan kepada murid-muridnya. Iya, Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini kenapa Yesus berkata demikian? Karena murid-muridnya setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Di darat, di danau, di bukit, ke desa, ke kampung, ke kota, selalu murid-muridnya bersama Yesus dan melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib yang Yesus perbuat. Tetapi ketika mereka diterpa badai di tengah danau, angin ribut membuat mereka hampir tenggelam, mereka takut. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, ini mereka marah kepada Tuhan. Mereka berkata dengan marah kepada Tuhan, "Guru," karena Yesus saat itu tidur. Ya, dia tidur di buritan di sebuah tilam. Di ayat 38 dari Markus pasal 4 ini. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bayangkan Tuhan Yesus ditegur demikian. Tuhan Yesus dimarahin. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Mereka marah kepada Tuhan. Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ketika mujizat sudah terjadi, Yesus menegur mereka, murid-muridnya. Di ayat 40 tadi dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya itu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini teguran yang benci, teguran yang memusuhi, teguran yang betul-betul membuat orang mati. Tidak. Teguran ini mengingatkan mereka. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Setiap hari kamu melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang aku lakukan, kata Tuhan. Tapi tidak dijelaskan di sini. Tetapi itu maksud Tuhan. Nah, teguran ini untuk membuat mereka untuk tidak takut lagi masalah apapun. Nah, anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, sering juga mengalami demikian. Waduh, kok Tuhan biarkan saya ya? Kok seolah-olah saya sudah mau hampir jatuh nih Tuhan. Sudah di ujung jurang, sudah mau jatuh, dan aku binasa. Kenapa sih Tuhan nggak tolong? Sebetulnya Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia selalu ada menyertai kita. Ya, dia Immanuel. Tetapi respon kita yang menentukan. Apakah hati dan pikiran kita, apakah iman kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong? Kalau kita tetap percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan itu pasti mati, tidak ada seorang pun yang sanggup. Tetapi mereka tetap berkata, jika Tuhan yang kami sembah mau menolong kami, dia pasti sanggup. Tetapi sekalipun tidak, tetapi jika tidak pun, kami tidak akan menyembah patung buatanmu, ya Tuanku Raja. Ini iman yang luar biasa. Dia percaya, dia kenal betul siapa Tuhan yang disembah. Dia tahu, dia kenal, seperti Nuh mengenal Tuhannya, seperti Abraham kenal Tuhannya, seperti Daud kenal Tuhannya, seperti Rasul Paulus kenal Tuhannya. Dan kita pun harus seperti itu. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus tahu, dia tidak pernah sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kita. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita percaya dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Seperti yang sudah dilakukannya dari zaman dahulu kala. Sampai kepada zaman kedatangannya ke dunia menjadi manusia hidup di dalam daging. Perbuatan-perbuatan ajaib dia lakukan. Kalau kita terus baca, kita renungkan betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kita
kita tidak akan bimbang, kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut, kita akan percaya. Bahkan ketika ditegur sekalipun, kita akan bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sangat mengasihi aku. Terbukti, Engkau selalu tegur aku. Engkau selalu ingatkan aku. Sikap-sikap perilakuku yang salah, perkataan perbuatanku yang salah, Tuhan selalu ingatkan, Tuhan selalu tegur. Artinya, saya tahu Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Dan aku mengucap syukur. Nah, harusnya demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, negurnya itu di belakang. Nggak berani negur langsung 4 mata. Kenapa sih nggak tegur aja langsung 4 mata? Kalau saya salah, tegur 4 mata. Kalau saya ngeyel, boleh tegur di bawah lebih daripada 2-3 orang. Kalau saya tetap ngeyel, tegur saya di depan jemaat. Itu yang benar. Saya akan terima ditegur. Misalkan hari ini saya salah, tegur saja, nggak masalah. Ibu Melani, Pak Pendeta Komenggian, tegur saya, telepon saya, tegur kesalahan saya. Saya mengucap syukur, artinya Bapak Ibu mengasihi saya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tegur saya, tetapi membicarakan saya di belakang saya, nah itu bukan mengasihi namanya. Itu namanya memfitnah, menggosipkan saya. Dan itu buruk sekali. Orang yang menerima akan berasumsi, sehingga akan timbul satu opini baru yang buruk tentang saya. Lebih bagus teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya lebih suka Bapak Ibu tegur saya saat ini, pribadi. Atau di Zoom ini tegur saya langsung, nggak apa-apa. Di depan semua yang hadir ini. 14 orang tegur aja nggak apa-apa. Saya akan terima. Tapi jangan ngomongin di belakang. Karena kalau ngomongin di belakang akan lebih menyakitkan ketika telinga saya mendengar. Tetapi puji Tuhan, saya walaupun saya mendengar itu sakit, saya akan tetap angkat tangan. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya akan ampuni dan saya akan lupakan. Biarkan saja mulut-mulut mereka, ya, pikiran, perkataan, perbuatan mereka silakan aja. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Saya nggak mau damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan hilang dari hati saya, hilang dari hidup saya. Saya nggak mau. Jadi sampah itu saya akan buang. Tapi bagi orang lain itu mungkin berbeda. Kalau saya tidak. Bapak Ibu mau caci maki saya, hujat saya di belakang saya, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di media sosial, saudara mau bully saya, mau jelek-jelekin saya, mau hianatin saya, mau nggak apa-apa, saya tidak akan komen. Saya akan mengangkat tangan, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berkati mereka. Jadi itu saya pribadi. Tapi kalau orang lain nggak tahu. Gitu. Jadi sebaiknya kita harus langsung tegur saja kalau ada saudara kita yang menyimpang. Nah, Tuhan pun melakukan ini. Luar biasa. Nah, selanjutnya Tuhan menegur Petrus di Matius 14 ayatnya yang ke-31. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan Yesus tegur Simon Petrus, muridnya yang pertama, muridnya yang paling tua. Kenapa? Karena Petrus imannya goyah. Tuhan sudah bilang datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolong." Tuhan ulurkan tangannya, memegang Petrus dan mengangkat dia ke dalam perahu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan marah, Tuhan tegur. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, teguran-teguran ini bukan berarti Tuhan benci, tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi. Kembali ke tema kita,
Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca berulang-ulang, itu ribuan teguran Tuhan untuk kita semuanya. Ribuan teguran Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau baca dengan detil, dengan teliti, ayat per ayat, pasal per pasal, itu teguran untuk kita. Contoh-contoh yang Tuhan berikan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab yang diwahyukan langsung oleh Tuhan kepada Musa dan ditulis oleh Musa. Tidak ada manusia yang bisa menafsirkan itu. Tidak ada manusia yang bisa ini. Itu teguran yang nyata jelas dari sikap perilaku manusia. Dari zaman penciptaan sampai kepada perbudakan dan dibebaskan dari perbudakan. Tuhan tulis detil, itu teguran buat saya, teguran buat kita, umat pilihannya. Jangan sampai kita seperti mereka. Umat Israel yang dikatakan umat yang tegar tengkuk, yang keras hati, yang suka memberontak, yang tidak taat, yang tidak setia. Nah, ini contoh, makanya saya suka sekali membaca itu. Dari Keluaran itu. Bagaimana Tuhan membawa mereka, tetapi mereka tetap ngeyel, tetap menyimpang. Padahal Tuhan ada di depan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Lewat tiang awan dan tiang api yang hadir setiap siang dan malam. Ada tabut Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tetap ngeyel, tetap keras hati. Mau ada sesuatu yang nampak yang dapat mereka sembah. Luar biasa. Sehingga mereka membuat patung anak lembu dari emas. Mengerikan. Dan itu pelajaran berharga buat saya. Dan juga buat kita semuanya, umat pilihan Tuhan. Itu teguran-teguran. Kalau kita mau responi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi, firman Tuhan hari ini betul-betul menegur saya. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu ini, betul-betul ini menegur saya. Sehingga saya dengan tekun terus baca. Karena saya suka sekali dengan teguran. Saya suka karena saya tahu teguran itu adalah kasih yang daripada Tuhan. Itu tadi tentang guru kepada murid. Sekarang kepada orang tua, kepada anak. Orang tua kalau melihat anaknya main hujan-hujanan, main becek-becekan, main kotor-kotoran, berenang di tempat yang banjir, yang kotor, penuh dengan kotoran dan sampah. Apakah kita akan tepuk tangan, hore anakku hebat? Enggak. Pasti kita akan marah. Pasti, nak, kamu itu ya, itu kan kotor, jijik, nanti kamu gatal-gatal dan sebagainya. Kamu itu bandel. Ditegur, bahkan mungkin kita akan pukul kakinya, kita akan pukul pantatnya, karena kita gemas. Karena apa? Karena kita mengasihi. Ini teguran. Guru kepada murid, orang tua kepada anak, suami kepada istri, ya. Kemudian saudara dengan saudara. Teguran-teguran itu luar biasa. Karena apa? Karena memang teguran itu adalah membawa kita kepada jalan kehidupan. Amsal pasal 13 ayat 18. Amsal pasal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kalau kita ditegur, kita senang, kita terima kasih. Waduh, Pak Komingguan, terima kasih saya ditegur. Ia dihormati. Tapi kalau dia ngeyel, dia akan mendapatkan cemooh. Ini luar biasa sekali dan banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang saya catat ini ada 30 ayat. 36 ayat tentang teguran, dan itu semuanya untuk membawa orang kepada kebenaran dan jalan kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita semuanya ditegur.
Saya terutama karena saya yang duluan mengalami, membaca dan merenungkan serta mau melakukan. Sehingga saya dalam hidup setiap hari baca Alkitab tiap hari. Bisa sampai 10 kali saya baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena saya suka ditegur. Wah, hari ini saya nyimpang nih. Hari ini saya marah, kecewa sama istri saya. Waduh, istri saya ini begini. Saya kecewa, tapi saya diam di dalam hati saya. Wah, saya ternyata sudah berdosa kepada istri saya. Saya sudah berasumsi kepada istri saya. Wah, saya minta maaf. Tuhan ampuni saya sudah marah, kecewa dan berasumsi yang buruk tentang istri saya. Saya minta maaf kepada Tuhan, minta ampun. Dan saya minta maaf kepada istri saya. Ketika firman itu datang, saya ditegur dan saya bertobat. Ya, ketika saya kecewa, aduh, kok orang ini begini ya? Saya maksud baik. Dia minta konseling. Saya sudah berikan konseling yang terbaik oleh pewahyuan firman Tuhan. Tapi kok dia ngeyel? Saya kemudian kecewa. Oh Tuhan, ampuni saya ketika datang firman. Engkau tidak boleh kecewa. Engkau tugasnya adalah memberikan atau menaburkan firman Tuhan. Ketika dia terima puji Tuhan, dia menolak pun puji Tuhan. Urusannya orang tersebut dengan Tuhan. Kalau dia menolak didikan, dia akan binasa. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya tadi kecewa karena orang itu minta konseling, tetapi sudah dilakukan, kami melayani dengan baik, tetapi kenapa dia menolak? Saya kecewa dan Tuhan tegur saya kemudian insaf dan saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Tugas saya hanya menaburkan firman. Saya melayani, menegur, mengajar dia, mendidik dia. Dia menolak, ya puji Tuhan. Dia terima, ya puji Tuhan. Tugas saya menabur. Itulah didikan Tuhan kepada saya tiap hari ketika saya membaca menerungkan firman Tuhan. Makanya saya suka sekali baca Alkitab ini. Tiap hari. Dalam diam, dalam apa. Saya kemudian baca, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang menegur saya itu, saya bagikan di TikTok saya bagikan di Facebook, di Instagram. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang menegur, menguatkan saya. Memberkati saya bagikan. Orang terima puji Tuhan, orang tolak puji Tuhan. Saya bagikan saja, itu tugas saya. Ya puji Tuhan, jadi akhir daripada semuanya ini, kita harus tadi, Amsal pasal 13 ayat 18. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati Tuhan, juga dihormati manusia. Dan kesudahannya ialah kehidupan. Seperti Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-23 tadi. Teguran yang mendidik itu membawa kita kepada kehidupan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami perlukan ini Bapa. Kami perlukan ini Tuhan. Teguran yang nyata yang daripada Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan. Itu adalah teguran yang nyata-nyata. Bukti daripada kasih Tuhan kepada kami. Karena jika Tuhan diam, maka itu adalah Tuhan sudah meninggalkan kami. Tetapi ketika Tuhan tetap mau menegur kami, Tuhan mau tetap berbicara kepada kami, Tuhan tetap mau mendidik dan menghajar kami, itu berarti Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Dan Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Seperti guru kepada muridnya, dia selalu berada dekat dengan murid-muridnya. Setiap dia menyimpang, setiap murid-muridnya melakukan kesalahan atau penyimpangan, langsung ditegur oleh gurunya. Demikian pula dengan orang tua kepada anak-anaknya. Ketika dia melihat anak-anaknya menyimpang atau melakukan kesalahan, langsung ditegur bahkan dihajar. Itu bukti keberadaan, kehadiran guru, kehadiran orang tua di tengah-tengah murid dan anaknya. Dan bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami umat pilihan-Mu adalah Engkau selalu berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab.
dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah teguran-teguran Tuhan bagi kami umat pilihan-Mu. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami keberanian dan kekuatan serta ketekunan untuk membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu yang tertulis di kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah teguran-teguran Tuhan yang nyata bagi kami. Dan kami mau untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Itu bukti kehadiran Tuhan. Dan respon kami adalah kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkan dan melakukannya. Sehingga kami boleh terhubung selalu dengan Tuhan. Kami boleh terus terhubung dengan Tuhan lewat persekutuan kami dengan Tuhan dalam pembacaan kitab suci yang ada di Alkitab kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus terhubung dengan Engkau. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, dan juga pembacaan kitab suci. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami diingatkan, kami ditegur, kami dididik, kami diajar. Untuk apa? Untuk membawa kami kepada jalan kehidupan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Biarlah itu menjadi rema. Dan kami akan melakukannya. Oleh karena pertolongan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Komiguan sebagai gembala di family ministry ini Tuhan. Berkati juga semua kami yang hadir. Pribadi lepas pribadi, para suami, para istri, orang tua, anak, gembala, pendeta, guru, bahkan semua kami diberkati. Talenta yang Tuhan beri bagi kami pertanggungjawabkan, Pak, kami lipat gandakan, supaya Tuhan ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami hamba-hamba yang taat dan setia. Kami lipat gandakan talenta yang Tuhan berikan itu. 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, 10 menjadi 20, 20 menjadi 40, seterusnya selanjutnya, sehingga kami didapati berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati semua kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami percaya Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kami. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami, sebab Engkau Immanuel, Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terpuji-pujilah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan penebus dan pemilik hidup kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hambanya, Pak Pendeta Komiguan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Melkianus Reawaru. Semua diberkati ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kita dapat firman Tuhan yang sungguh menegur ya setiap kita. Apabila kita salah ya di dalam ucapan ataupun tindakan ya, kalau sampai teman kita menegur dengan kasih Tuhan tentunya, kita harus langsung sadar diri ya, berubah. Amin ya. Karena saya selalu pegang itu di Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap bait tubuhmu. Nah itu firman loh, bukan saya yang katakan ya, itu firman. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu. Ya, itu satu teguran untuk kita semua. Ya, apabila kita mungkin salah dalam tindakan ya, salah dalam ucapan ya, nggak boleh ya. Kita sudah jadi anak Tuhan, harus mau tidak mau kita harus berubah sifat tindak tanduknya kita ya. Jangan seperti dulu ya, gampang emosi, gampang marah ya, nggak suka ditegur ya, apalagi yang punya karakter somse ya, sombong sekali, itu repot ya, nggak boleh. Dan makanya firman Tuhan bilang apa? Besi menajamkan besi, sesama akan menajamkan sesamanya. Bukan seperti itu, tetapi tentunya dengan kasih Tuhan. Amin. Ya.
menegur dengan kasih Tuhan, berbicara empat mata ya, kita perbaiki ya, selagi kita masih ada kesempatan. Karena Mazmur 37 ayat 23 ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terima kasih Pendeta Melkianus Rewaru yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa ya. Saya akan doakan langsung ya, doa syafaat sebelum kita melanjutkan dengan bincang-bincang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menegur setiap hati dan pikiran kami melalui tindak tanduk kami ya Tuhan di dalam keseharian kami Tuhan. Kami harus menyadari apa yang harus kami lakukan itu semua benar di hadapan-Mu Tuhan dan baik. Kami percaya orang benar pasti baik dalam kehidupannya. Kami akan melakukannya ya Tuhan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Berkati hamba-Mu Pendeta Melkianus Rewaru yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini menjadi hamba yang setia, yang melayani Engkau lebih sungguh. Tuhan berkati juga istrinya, anak-anak, mantu, cucunya juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati kami semua yang hadir. Kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan lawat sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kaum yang sudah memberkati bangsa Indonesia. Karena kami percaya matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan firman-Mu berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar dan kami sudah tabur menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga semua jajaran MPR, DPR, para menteri, presiden kami, Pak Prabowo, Gibran juga Kau berkati. Dengan kerukunan kedamaian NKRI harga mati, kami percaya Tuhan, bangsa ini akan terus mengalami sukacita di dalam Engkau. Kerukunan kedamaian terus mengalir di dalam bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga ya Tuhan, semua jajaran MPDPR, para menteri, juga para dokter, perawat, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat. Sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.